Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada hari Minggu yang penuh berkat ini. Percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersuka cita di dalamnya. Mari beri senyum kepada anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, papa, mama. Mari kita berikan senyum, katakan Tuhan memberkati. Dalam suasana di mana katanya harus social distancing, mungkin saudara tidak bersentuhan, tetapi saudara bisa berikan senyum yang terbaik kepada anggota keluarga kita saat ini. Renungan kita pada hari Minggu yang penuh berkat ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 9, ada kisah tentang seorang yang sejak lahirnya sudah mengalami kebutaan. Dia berjumpa dengan Yesus. Yesus bersama murid-muridnya waktu itu. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus di Yohanes pasal 9 ayatnya yang kedua. Murid-murid bertanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Di ayat 3 jawaban Yesus mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seringkali ketika kepedihan, ketika air mata, ketika penderitaan terjadi dalam kehidupan manusia, seringkali berbagai pertanyaan muncul dalam benak manusia. Mengapa hal ini mesti terjadi? Mengapa hal-hal yang buruk menimpa orang yang baik? Tuhan, siapa yang salah? Apakah orang tua? Apakah orang itu sendiri? Siapa yang salah? Dan seringkali apalagi hal itu menimpa anggota keluarga kita, menimpa orang-orang yang kita kasihi. Bahkan masa-masa yang seperti hari ini, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bertanya-tanya, ini salah siapa? Ini dosanya siapa? Sehingga wabah ini menular, merebak. Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah Tuhan kita begitu kejam yang menghukum umat manusia dengan wabah yang seperti ini? Apakah karena dosanya siapa? Saudara-saudara, seringkali seperti murid-murid Yesus, kita juga bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab? Dan tidak sedikit, bahkan pemimpin-pemimpin agama yang mulai menuding dan mengatakan ini hukuman, ini murka, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saat ini kita mau menemukan jawabannya, bukan dari hikmat manusia, tetapi dari hikmatnya Tuhan Yesus. Yesus menjawab ketika murid-muridnya bertanya. Hari ini kita bisa belajar dua hal dari Yohanes pasal 9. Bagaimana Yesus merespon, kita bisa belajar tentang bagaimana menghadapi, memandang penderitaan di dalam kehidupan. Yang pertama, penderitaan bisa membuka peluang bagi Allah untuk berkarya. Di dalam ayatnya yang ketiga, Yesus berkata, bukan salah siapa-siapa, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu pelajaran pertama yang penting. Saya yakin lewat masa-masa yang seperti ini, lewat penderitaan yang sedang dialami oleh umat manusia dari segala bangsa, saya tidak akan banyak bicara tentang virus. Tapi hari ini saya mau banyak bicara tentang Yesus. Bukan tentang virus, tetapi tentang Yesus. Yesus mengatakan penderitaan justru membuka peluang pekerjaan Allah dinyatakan. Lewat penderitaan membuka peluang bagi Allah untuk berkarya. Dan tujuan hidup kita bukanlah untuk kita nyaman, bukanlah untuk kita bahagia, sehat, kaya, makmur, bebas dari masalah. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Muliakan Allah. Bahkan di dalam masa-masa yang seperti ini, di dalam masa penderitaan, cukup sudah kita bicara tentang virus. Waktunya banyak bicara tentang Yesus, tentang kebaikannya,
tentang kemurahan dan kemuliaannya, kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita muliakan Tuhan, kita puji, kita sembah Dia di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Maukah Anda mulai memuji Allah untuk segala kebaikan dan kemurahannya dalam situasi yang kita hadapi, bahkan dalam duri-duri yang saudara sedang alami? Bisakah kita tetap memuliakan Allah? Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Karena itu terlebih suka aku dalam penderitaan, aku memuliakan Tuhan, bawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, seringkali dalam penderitaan justru iman semakin bertumbuh. Di masa-masa yang sulit justru iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu membuka ruang bagi kita untuk bersaksi. Tadi yang pertama, penderitaan membuka ruang bagi Allah untuk berkarya, membawa kemuliaannya dalam setiap peristiwa kehidupan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam situasi yang bagus, yang tidak bagus, Allah turut bekerja. Dalam krisis, Dia turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang kedua, dalam penderitaan itu membuka ruang bagi kita untuk bersaksi. Dalam bacaan kita di Yohanes pasal 9 ini, ketika itu hari Sabat, Yesus hanya meludah dan mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, lalu mengolesi mata si orang buta itu dan sembuh. Bagi orang Yahudi itu sudah bekerja. Padahal Yesus menolong orang yang buta, mencelikkan matanya. Tapi peristiwa ini justru menjadi problem. Ketika Anda membaca Yohanes pasal 9, Anda melihat sebuah problematika. Sehingga sampai orang tua dari si buta dipanggil. Bagaimana dia bisa sampai melihat? Dan kalau Anda membacanya dari perspektif masa kini, kita pasti bingung. Kenapa justru orang disembuhkan justru jadi masalah? Itulah yang terjadi ketika loyalitas agamawi sudah mengalahkan loyalitas kemanusiaan. Ketika orang berorientasi pada ritual-ritual keagamaan melampaui kepentingan kemanusiaan. Kan ini terjadi. Dia sembuh, dia sejak lahir buta. Yesus ciptakan penglihatan bagi dia. Yesus bukan sembuhkan matanya, tapi Yesus ciptakan penglihatan. Tapi justru jadi masalah. Dia disidang oleh orang-orang Farisi, oleh masyarakat sekitar. Orang tuanya dipanggil. Kenapa bisa seperti ini? Tetapi saudara perhatikan kesaksian dari dia di ayat 25. Ketika si buta itu berkata, aku tidak tahu banyak hal, tetapi cuma satu hal yang aku tahu. Aku buta. Dahulu aku buta. Sekarang aku bisa melihat. Seperti nyanyian yang diciptakan oleh John Newton yang berkata, I was blind, but now I see. Lagu Amazing Grace. Aku dulu buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Inilah kesaksian dari orang yang telah mengalami jamahan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam situasi yang sedang dia alami. Dia bersaksi, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah, dahulu aku buta, sekarang aku melihat. Saudara-saudara, penderitaan membuka peluang bagi kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, cuma Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Cuma Yesus yang sanggup menciptakan penglihatan manusia karena Dia adalah Tuhan. Dan firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apapun penderitaan yang kamu sedang alami, apapun pergumulan kehidupan, apapun beban yang kamu alami hari-hari ini, percayalah, Yesus adalah Tuhan dan Dia tetap sama. Kalau di masa yang lalu Dia sanggup, hari ini Dia Tuhan yang tetap sama. Dia sanggup. Dan saudara percaya mujizat masih terjadi hari ini, katakan amin. Saudara percaya Yesus Kristus tetap sama, katakan amin. Dia Tuhan yang sama. Dia yang sanggup berkarya dalam hidupmu.
Apapun pergumulan yang kau sedang lalui hari-hari ini, apapun beban hidup yang sedang kamu lalui, percayalah Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Dia sanggup memulihkanmu. Justru seringkali Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Tuhan izinkan pergumulan, masalah, sakit penyakit terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena dia mau saudara sungguh-sungguh datang kepadanya. C.S. Lewis mengatakan dalam kutipannya, penderitaan itu ibarat loudspeaker yang Tuhan gunakan supaya orang dengar Tuhan pesuara. Seringkali materialisme, kenyamanan dunia menina bobokkan kita, sehingga kita mengabaikan, kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Tetapi lewat penderitaan, Tuhan izinkan supaya kita bisa mendengar suaranya. Lewat penderitaan, Tuhan izinkan supaya kita bisa datang bertekuk lutut di kaki Tuhan dan boleh mendengar suara Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang lewati masa-masa yang sukar. Mungkin hari ini engkau sedang lewati keadaan yang sulit. Tapi biarlah lewat perenungan firman kita boleh diingatkan penderitaan yang kamu alami membuka ruang bagi Allah untuk bekerja dalam hidupmu, membawa kemuliaannya. Dan penderitaan yang kamu alami hari ini juga membuka ruang kamu bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Izinkan saya mengakhiri dengan ilustrasi sebuah pensil. Saya dari tadi malam cari-cari pensil, tidak dapat pensil. Tetapi saudara bayangkan saja sebuah pensil. Ada 5 pelajaran penting kita bisa dapat dari sebuah pensil. Yang pertama, sebuah pensil bagus atau tidak tulisannya tergantung si penulis. Bukan tergantung pensilnya, tapi tergantung siapa penulisnya. Demikian pula hidupmu dan hidupku. Tergantung siapa yang memegang pensil. Apabila kita berserah untuk tangan Tuhan memegang hidup kita, maka hidup kita akan menghasilkan makna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelajaran yang kedua dari sebuah pensil, kadang-kadang pensil itu harus diraut, ditajamkan, dan prosesnya menyakitkan bagi si pensil. Tetapi tujuannya adalah supaya pensil itu bisa mendapat ketajamannya kembali untuk bisa menulis. Demikian pula hidup kita. Seringkali lewat penderitaan kita dibentuk supaya kita semakin tajam, semakin jelas kehidupan kita, tulisan yang dihasilkan dan berdampak bagi sesama. Yang ketiga, pensil selalu ada penghapusnya. Artinya apa? Tulisan bisa salah, tapi bisa dihapus kembali. Artinya selalu ada kesempatan, ruang untuk memperbaiki, untuk berbenah di dalam kehidupan. Karena kita semua tidak sempurna. Kita tidak luput dari kesalahan dan kegagalan. Tapi ada waktu untuk kita berbenah. Bagian yang penting dari sebuah pensil bukan bagian luarnya, tetapi arang yang ada di dalam pensil itu. Demikian pula hidup kita. Yang penting bukan kualitas di luar, tapi kualitas internal kita. Kualitas batiniah kita. Apa yang ada di dalam kita. Alkitab mengatakan, manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan sibuk-sibuk jaim jaga image, tapi sibuklah jaga hati. Jaga hatimu. Jagalah hatimu terhadap segala kejahatan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan yang terakhir, kualitas dari pensil, dia selalu akan meninggalkan tanda dan goresan. Sama seperti hidup kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat dalam hidup kita akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, hati-hati, sadari semua tindakan kita yang kita lakukan. Dan Mother Teresa mengatakan, I'm a little pencil in the hand of writing God, who's sending a love letter to the world. Aku adalah pensil kecil di dalam tangan Tuhan Sang Penulis yang menuliskan surat cintanya kepada dunia. Saudara dan saya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, biar Tuhan yang pegang tangan kita. Biar Tuhan yang pegang kehidupan kita. Dia yang menuliskan sesuatu lewat hidup kita.
menyampaikan surat cintanya kepada dunia. Biar saudara dan saya menjadi saksi